Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dari grade 5. Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kemarin teman-teman sudah melaksanakan penilaian harian yang kedua. Semoga nilai yang teman-teman akan dapatkan sesuai dengan yang telah teman-teman pelajari dan telah diulang kembali. Oke teman-teman, sekarang kembali lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Miss Tina. Oke, sebelum ke materi, yuk sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu dengan pengertian serta pemahaman yang baik. Baik teman-teman, hari ini kita kembali belajar tentang kisah keteladanan seorang nabi, yaitu Nabi Ilyas alaihi salam. Oke, sudah siap teman-teman? Let's go, yuk kita belajar bersama-sama. Nabi Ilyas adalah putra Yasin bin Finhas yang merupakan salah satu keturunan dari Nabi Harun. Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk menjadi seorang nabi dan menjadi pembimbing bagi kaum Bani Israel di Yordan. Nah, kaum Bani Israel ini menyembah berhala yang bernama Baal. Kaum Bani Israel dan rajanya tidak mau mendengarkan atau menolak seruan Nabi Ilyas karena mereka lebih mempercayai berhala mereka. Lalu mereka menentang kepada Allah yang disembah oleh Nabi Ilyas untuk mendatangkan bencana agar bukti bahwa Allah yang Nabi Ilyas sembah itu benar-benar ada. Bencana pun datang. Kaum Bani Israel di kota Balabak mengalami kekeringan dan menyebabkan korban jiwa termasuk hewan. Oke teman-teman, yuk sama-sama kita simak video tentang kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas adalah putra Yasin bin Finhas yang salah satu keturunan Nabi Harun. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang nabi dan menjadi pembimbing bagi kaum Yordan. Beliau mendapat amanah untuk mengajak kaum Bani Israel kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, kaum Bani Israel terkenal dengan kebiasaan menyembah berhala yang bernama Baal. Berhala itu berada di tengah-tengah kota, sehingga kota tersebut dijuluki dengan kota Baalbak. Nabi Ilyas memulai misinya dengan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Beliau selalu mengingatkan dan mengajak kaum Bani Israel untuk kembali ke ajaran Allah. Ketika Nabi Ilyas melihat kenyataan bahwa kaumnya sedang menyembah berhala Baal, Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Quran Surat As-Saffat ayat 124-126. Mendengar ajakan dari Nabi Ilyas, kaum Bani Israel begitu marah dan berkata, "Hai Ilyas, berani sekali engkau meminta kepada kaum kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Sesungguhnya kami melakukan hal itu karena bapak-bapak kami juga telah melakukan hal yang sama." Seru kaum Bani Israel kepada Nabi Ilyas. Bahkan kaum Bani Israel terang-terangan menghina dan mengejek Nabi Ilyas. Walaupun begitu, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah kepada kaum Bani Israel. Sementara itu, kaum Bani Israel bersekongkol untuk menyingkirkan Nabi Ilyas. Mereka mengejar-ngejar dan mengusir Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun terpaksa berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghilangkan jejaknya agar terhindar dari kejahatan kaum Bani Israel. Dalam pelariannya tersebut, Nabi Ilyas sampai di sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga yang baik hatinya. Mereka menerima Nabi Ilyas tanpa pamrih. Saat itu, salah satu anggota keluarganya di rumah itu sedang menderita sakit. Orang itu adalah Nabi Ilyasa yang beberapa tahun kemudian diutus menjadi nabi dan menemani dakwah Nabi Ilyas.
Ketika masih muda, Nabi Ilyas menderita sakit keras. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kesembuhan Nabi Ilyas. Dengan izin Allah, Nabi Ilyas sembuh dari penyakitnya tersebut. Sikap yang dilakukan Nabi Ilyas dalam menyembuhkan Nabi Ilyas membuatnya tertarik untuk mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas melihat Nabi Ilyas dapat menyembuhkan penyakitnya yang cukup parah melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hal itu menjadi bukti baginya mengikuti ajaran Nabi Ilyas dan beribadah kepada Allah. Sejak saat itu, Nabi Ilyas memiliki teman untuk berdakwah. Sementara itu, 3 tahun telah berlalu sejak Nabi Ilyas diusir oleh kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel dilanda kekeringan selama 3 tahun tersebut. Mereka sangat menderita karena kelaparan dan kematian pun menjadi pemandangan sehari-hari. Mereka mengalami kekurangan air dan hidup tersiksa. Di samping itu, banyak tanaman dan binatang ternak yang akhirnya mati. Kekeringan terus berlanjut dan tidak ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Akhirnya, beberapa tokoh masyarakat berkumpul dan membicarakan masalah kekeringan di kota mereka. Salah seorang dari kaum Bani Israel berkata, "Kita telah diingatkan oleh Nabi Ilyas sebelumnya, akan tetapi kita tidak memperdulikannya. Bahkan kita mengusirnya. Sekarang apa yang diucapkannya telah terjadi kepada kita. Lalu apa usulmu untuk terhindar dari azab ini?" Jawab salah satu kaum Bani Israel, "Kita harus menemukan Ilyas dan bertobat kepada Allah. Lalu kita minta Ilyas agar memohon kepada Allah untuk tidak mengazab kita." Usul salah satu kaum Bani Israel. Seketika itu mereka berbondong-bondong dan bertekad mencari Nabi Ilyas. Mereka berharap agar Nabi Ilyas dapat membantu mereka keluar dari penderitaan yang telah berlangsung lama tersebut. Setelah melakukan pencarian yang cukup lama, akhirnya kaum Bani Israel dapat menemukan Nabi Ilyas yang telah ditemani oleh Nabi Ilyas. Mereka memohon kepada Nabi Ilyas untuk membantu keluar dari penderitaan akibat kemarau yang panjang menimpa mereka selama 3 tahun terakhir. Kaum Bani Israel berjanji kepada Nabi Ilyas akan beriman kepada Allah dan mentaati perintahnya. Kemudian mereka pun menghancurkan berhala-berhala mereka secara beramai-ramai. Kaum Bani Israel pun segera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat penderitaan kaum Bani Israel, akhirnya Nabi Ilyas luluh karena tidak tega melihat penderitaan mereka. Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum Bani Israel diberikan rahmatnya dengan menurunkan hujan. Tidak lama kemudian, hujan turun membasahi kota Baalbek. Tanaman mulai tumbuh dan orang-orang serta binatang mulai dapat menggunakan air sesuai dengan kebutuhan mereka. Kaum Bani Israel pun kembali hidup makmur dan sejahtera. Tapi beberapa tahun kemudian, kaum Bani Israel kembali pada kebiasaan mereka dan mengingkari janjinya dengan kembali menyembah berhala dan menggunakan harta benda mereka untuk berbuat maksiat. Akhirnya, Nabi Ilyas kembali berdoa kepada Allah agar kaum Bani Israel mendapatkan azabnya. Tidak lama kemudian mereka tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyimak kisah keteladanan Nabi Ilyas, kita juga dapat meneladani sifat-sifat yang ada pada Nabi Ilyas. Yang pertama yaitu sikap pantang menyerah. Nabi Ilyas itu pantang menyerah di dalam berdakwah kepada umatnya. Dan yang kedua itu sikap sabar, di mana Nabi Ilyas tetap berdakwah walaupun umatnya itu menolak dan mengolok-oloknya. Nah, teman-teman, yuk sama-sama kita pantang menyerah dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolah, dan kita harus tetap sabar di tengah kondisi pandemi ini. Dengan meneladani sikap-sikap dari para nabi, semoga kita menjadi hamba Allah yang lebih taat lagi. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman grade 5, tugas teman-teman sekarang adalah menceritakan kembali dalam bentuk video. Teman-teman berdiri ya menceritakannya dan dikirim ke Miss Tina. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.